Baik, selamat berapa saja teman-teman. Sudah lama saya nggak bikin vlog, jadi untuk mengobati kerinduan kalian terhadap vlog YouTube kisah Tanah Borneo ini, saya ingin menyampaikan pengalaman teman saya ya, yang belum sempat disampaikan di channel ini. Mungkin siang ini ada beberapa bagian ya yang akan kita ceritakan secara singkat ya. Oh iya, background kita pada siang hari ini adalah di Pelabuhan Kenyamuan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama adalah pengalaman dari teman kita Pak Agus yang dalam episode sebelumnya dia bercerita tentang pengalaman dia waktu kecil mati suri dan bagaimana orang tua zaman bahari atau zaman dulu menghadapi corona atau wabah, pandemi atau penyakit, dan trip atau tips hidup di Kalimantan. Respon YouTuber atau penonton YouTube cukup bagus ya. Terima kasih saya ucapkan yang sudah nonton, like dan subscribe. Oke, yang pertama ini saya cerita tentang pengalaman Pak Agus waktu menyusuri Sungai Sangatta dari hilir sampai ke bahuluan Sungai Sangatta. Jadi nanti istilahnya di gambar pemula kita akan sampaikan peta atau rute beliau ini. Jadi teman-teman sekalian, Pak Agus pernah bercerita bagaimana ada cerita misteri di hulu Sungai Sangatta, teman-teman. Pada saat itu beliau beserta rombongan itu pernah menyusuri sungai dalam rangka untuk memancing. Ada juga beberapa temannya. Kemudian jadi temannya ini bercerita, teman kita ini bercerita pada kesempatan yang lalu dia dan rombongan mancing ikan sampai ke hulu ini dengan perahu seadanya ya. Dulu belum ada mesin cas atau mesin motor ya, dipakai alat dayung biasa. Sampailah mereka ini orang-orang Sangatta ini di sebuah persimpangan sungai ceritanya. Perlu diketahui Sungai Sangatta ini dulu sebelum ada istilah pertambangan, kegiatan aktivitas pertambangan ini sungainya sangat jernih ya, banyak ikan dan sebagainya. Teman-teman sekalian, di persimpangan sungai di hulu sana itu mereka ini berhenti bikin pondok, istirahat, kemudian bikin camp ya. Sementara yang lainnya bikin camp ini ada teman kita yang menemukan sebuah bangunan, semacam bangunan, ada sebuah bangunan
ada tiang terbuat dari tiang ulin, kemudian atapnya itu dari seng yang tebal, kemudian dikelilingi oleh semacam pagar begitu, semacam pagar besi ya. Kelihatan dari jauh seperti sebuah makam atau tempat orang meninggal ya. Di sekitarnya itu arealnya cukup datar dan luas. Di sekitaran situ, di sekitaran bangunan seperti makam itu ada beberapa semacam kayak besi-besi tua gitu, pipa-pipa, bekas pipa segala macam itu. Nah, menurut teman kita ini, dari orang-orang cerita orang tua Bahari itu, orang tua dahulu, dulu ada tim ekspedisi dari pemerintah Hindia Belanda pada zaman penjajahan dulu, yang mana tenaga kerja atau kuli angkut yang mengangkut istilahnya atau membawa pipa-pipa pengeboran, atau mereka ini semacam tim survei sumber daya alam gitu, minyak bumi dan sebagainya gitu. Itu. Mereka kebanyakan dibawa dari orang-orang Jawa yang dipekerjakan, atau itu namanya rodi ya. Itu sampai ke hulu Sungai Sangatta ini. Nah, seperti apa hasil eksplorasi ini belum ada penelitian atau belum ditemukan penelitian tim ini, tapi yang jelas jejak-jejaknya ada, itu ada, yaitu diantaranya adalah pipa-pipa besi yang tebal-tebal dan sudah istilahnya berkarat gitu. Nah, teman kita ini penasaran, dibukalah pintu bangunan seperti makam itu. Setelah berhasil dibuka dengan alat seadanya, kemudian di situ memang seperti kuburan Belanda begitu. Istilahnya di atasnya itu ditaburi kerikil-kerikil kecil gitu ya, yang berwarna putih-putih begitu, yang biasa kalau ada itu di pinggir-pinggir sungai, itu kerikil yang bersih di pinggir sungai itu. Jadi digali, penasaran mereka bahwa istilahnya seakan-akan ini kok terus gitu. Jadi tumpukan batu kecil-kecil yang dari pinggir sungai ini kok banyak sampai ke bawah gitu. Gali terus, mereka berpendapat mungkin ini harta karun ya. Mungkin ini harta karun. Nggak mungkin istilahnya ini mungkin harta karun atau semacam uang Belanda atau perlengkapan alat-alat penting yang sengaja ditimbun di situ, tapi dikelabui, dibikin seperti seakan-akan makam. Terbukti tiang-tiang ulinnya terdiri dari pohon kayu ulin yang kokoh, kemudian sangat permanen di tengah hutan belantara Kalimantan seperti ini. Nah, sampai lebih semeter mereka menggali, tiba-tiba teman-teman, kalau saya nggak salah ingat gitu ya, cerita teman ini adalah belum sampai ketemu benda yang dicari itu, angin kencang, hujan deras segala macam. Akhirnya mereka semua ketakutan, akhirnya ditimbun kembali. Makam itu seperti semula. Kemudian mereka kembali ke camp untuk beristirahat. Malamnya mereka dimimpi macam-macam begitu.
yang intinya mungkin mereka dilarang mengganggu atau merusak istilah sebuah situs ini. Setelah itu mereka berusaha melanjutkan ke hulu, tapi istilahnya mereka masih was-was karena ada persimpangan ini. Di persimpangan sungai di hulu itu cabang sungai begini itu ada semacam tugu dengan motif Dayak begitu. Mungkin zaman dahulu itu semacam mungkin tanda batas desa atau wilayah begitu. Mereka mau meneruskan juga ini sungainya semakin menyempit dan semakin rimbun. Jadi istilahnya pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan di kiri kanan sungai itu sudah menyatu, jadi kita lewat di bawahnya itu seperti melewati dalam sebuah gua begitu. Sangat rimbun dan sangat mereka akhirnya was-was untuk demi keamanan, terutama terhadap binatang-binatang buas. Akhirnya mereka memutuskan kembali milir atau istilahnya kembali pulang menyusuri sungai semula, yaitu Sungai Sangatta. Ada cerita lagi juga di hulu Sungai Sangatta ini, di hulunya Kabo atau daerah Aram Jeram ke sana itu, kalau saya kemarin malam itu menyusurinya lewat Google Earth itu, memang dari kalau kita pakai Google Earth ya, dengan pakai aplikasi yang istilahnya yang tombol 2 dimensi atau 3 dimensi itu, ya sangat-sangat merinding ya melihat kondisinya itu, dimana hutan-hutan atau prefab di situ yang sekarang menjadi tempat wisata untuk kajian orang hutan, daerah prefab Kabo Jaya ini di sebelah hulunya memang dulu banyak orang-orang Sangatta yang mencari istilah semacam tembikar atau kuci-kuci zaman peninggalan dahulu kala. Istilahnya dulu mereka itu caranya pakai besi, tongkat besi, itu tunjukkan kalau putar dengar kotak itu digali pasti ada semacam piring, mangkok atau apa-apa yang dari daerah Cina. Berarti daerah ulul istilahnya dulu Sungai Sangatta ini adalah salah satu sungai yang pernah dilalui oleh istilahnya mungkin pasukan-pasukan Genghis Khan atau pasukan-pasukan dari kerajaan Cina yang berperang melawan Majapahit zaman Gajah Mada. Mereka ada yang kalah melarikan diri, perahu-perahu atau kapal-kapal mereka ini berusaha sembunyi masuk ke anak-anak sungai yang ada di Pulau Kalimantan, khususnya perairan Kalimantan Timur, yaitu di sekitaran Selat Makassar ini, teman-teman. Jadi tidak perlu diherankan bahwa beberapa teluk atau istilahnya sungai di pinggiran sepanjangan dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Utara ini, termasuk Kalimantan Timur, adalah banyak ditemui benda-benda bersejarah ya, terutama dari daratan negeri Cina, Tiongkok ya. Ini daerah ini belum banyak digali dari sisi historisnya. Mudah-mudahan nanti banyak pakar yang penasaran untuk bisa menggali lebih jauh tentang atau menguak sejarah secara lengkap dari A sampai Z-nya Pulau Kalimantan. Mungkin bagian ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti sebentar bagian berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan mudah-mudahan kita semua sehat, yang penting tetap semangat. Ya nggak bisa tiap hari ngupload video ya, biar sedikit yang penting adalah ya, terima kasih, alhamdulillah, puji Tuhan bisa mulai lagi, bisa
saya mulai semangat lagi bikin vlog sederhana ini. Wassalam.